Harry Potter melakukan sihir dengan merapalkan mantra Wingardium Leviosa. Hari ini kita melakukan sihir dengan merapalkan mantra Oke Google. Halo semuanya, perkenalkan saya Muhammad Zuki Farhan, mahasiswa Informatika semester 6 Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Makassar. Untuk pertanyaan pertama, yang paling saya sukai dari inovasi teknologi Google, mulai model AI-nya hingga serangkaian riset eksperimental oleh DeepMind atau Google X, adalah filosofi moonshot thinking, di mana mereka mengarahkan individu untuk memikirkan ulang solusi secara total guna mencapai impact 10 kali lipat lebih besar. Dr. Astor Taylor, CEO Google X, mengajarkan prinsip tackle the monkey first, di mana jika kita ingin seekor monyet membaca puisi di atas tumpuan kayu, jangan buang waktu sekedar membangun tumpuannya. Fokus kita melatih sang monyet untuk bisa membaca puisinya dulu. Di lingkungan akademis, membangun tumpuan hanyalah sekedar menyediakan akses atau menyuruh mahasiswa menggunakan AI saja. Namun tantangan tersulitnya adalah banyak mahasiswa sekedar membebek pada AI karena tidak memahami fundamental masalahnya dan gagal mengomunikasikannya kepada AI. Dan disinilah mengapa menjadi Google Student Ambassador adalah cara terbaik bagi saya. Berbekal pengalaman sebagai asisten lab dan posisi saya di divisi keilmuan himpunan mahasiswa dan keterlibatan di GDGoJ eksternal selama 2 tahun terakhir, saya sudah mulai mengambil langkah untuk mengedukasi dan memfasilitasi rekan-rekan mahasiswa. Namun untuk menciptakan dampak 10 kali lipat tadi, untuk menerapkan moonshot tadi, ini akan dipermudah dengan adanya ekosistem atau resource yang disediakan GSA. Selanjutnya pertanyaan kedua, untuk event saya mengusung konsep Google Arcade di mana saya akan mengeksekusi Chrome Dino atau Blob Opera Real Life. Tapi kita tidak akan mainkan ini dengan keyboard, tapi gamenya akan dikontrol dengan gerakan tubuh. Kita akan membuat web app yang akan membaca gerakan tubuh peserta. Nah, eksekusinya peserta harus berdiri di depan layar dan benar-benar lompat, benar-benar jongkok dengan heboh. Dan ini secara intens akan mengundang tawa peserta melihat teman mereka bergerak-gerak secara absurd untuk mengontrol sistemnya. Suasana fun semacam ini akan berkesan dan akan melepas ketegangan dari peserta. Selanjutnya pertanyaan ketiga terkait problem solving. Dulu semasa sekolah ada kejadian server lab kami karena mungkin groundingnya yang jelek atau karena ada petir, itu servernya dalam keadaan kipasnya tuh masih muter, lampu indikatornya juga masih kedip. Nah berarti OS-nya ini masih bisa booting nih. Tapi LAN-nya, PCI-nya dan VGA-nya itu semuanya mati sehingga monitornya blank. Sedangkan kami butuh betul data-data yang ada di server itu. Nah, karena ada file script latihan teman-teman. Nah, kalau di service juga pasti bakal lama ini. Nah, ternyata saya lihat port USB-nya itu masih aman. Saya kebetulan tahu kalau fitur USB tethering itu kan bisa membuat laptop mendeteksi HP itu sebagai network adapter baru. Selain itu, kan kalau OS modern itu pasti punya fitur plug and play. Nah, begitu ada perangkat jaringan baru yang terhubung, si sistem akan detect dan langsung meminta IP lewat DHCP. Nah, kemudian saya ambil kabel data, saya lakukan ide saya tadi. Nah, saya buka aplikasi IP scanner, muncul satu IP baru. Saya buka remote desktop connection dan kesambung ke IP itu, ya dan alhamdulillah berhasil. Nah, sehingga ya akhirnya aman untuk data-data yang ada di server itu. Itu. Nah, untuk pertanyaan terakhir, momen yang paling membuat saya bangga nantinya adalah saat rekan-rekan mahasiswa nanti mulai terbiasa menggunakan ekosistem AI Google untuk mendebat ide, memverifikasi fakta, dan juga memancing pemikiran kritis, alih-alih hanya copy paste saja. Saya ingin menanamkan budaya inovasi ini ke dalam rutinitas akademik sehari-hari. Kemudian akan membuat standar baru dalam memakai AI untuk meningkatkan kualitas karya dan riset mahasiswa. Nah, untuk di luar kampus, fokus utama saya adalah menekankan ketidaksetaraan akses digital. Saya ingin memastikan teknologi Google ini bisa diakses, bisa dipahami, bisa dimanfaatkan oleh masyarakat luas untuk memecahkan masalah di lingkungan mereka. Terima kasih, saya Muhammad Zaki Farhan, sekian.